Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Yasmin. Di video kedua kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu membuat aplikasi akuntansi. Di dalam video kali ini kita akan membuat form input journal transaksi yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan semua transaksi yang terjadi selama 1 tahun periode. Nah teman-teman, kita buka dulu ya Microsoft Access-nya. Karena kita akan melanjutkan yang sebelumnya, saya sudah membuatnya yaitu di sebentar. Nah ini komputer tugas 1. Oke. Nah setelah itu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik satu kali tabel kwitansi. Setelah itu kita create, lalu kita klik form, dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah karena bagian kwitansinya cuma segini, jadi kita akan menambahkan tombol set. Nah caranya adalah kita klik design, lalu kita pilih tombol bottom. Nah kita cari yang bagian bottom adalah yang ini. Oke, kita klik. Setelah itu kita bebas mau di mana saja, kita klik di bawah. Oke, nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian kategoris kita akan pilih record operation. Nah setelah itu di bagian action kita akan klik add new record. Nah setelah itu kita klik next, dan selanjutnya ini kita akan disuruh memilih menggunakan teks atau picture. Karena ini basisnya teks, jadi kita akan pilih teks, lalu klik finish saja ya, langsung finish. Nah oke. Nah setelah itu kita sesuaiin aja ya add recordnya sesuai kemauan kita. Nah segini aja deh ya. Oke, setelah itu kita akan langsung masukkan transaksi-transaksi yang sudah diberikan ya ke dalam kwitansi. Setelah itu kita klik dulu ya mode design view di sini. Nah gini ya teman-teman, setelah ini kita langsung bisa isi nomor kwitansinya. Kita isi nomor 1, kemudian di tanggalnya kita sesuaikan dengan yang diinstruksikan, yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 2020. 7 ini ya. Kemudian uraian transaksinya adalah Dr. Farhan menyertakan uang untuk modal tambahan. Kita klik uraiannya tuh menyertakan modal tambahannya. Oke, setelah itu di bagian ID gak usah kita isi karena nanti itu akan otomatis terisi ya. Kita sesuaiin dulu ya nama akun dan juga debit kreditnya. Nah oke. Setelah itu nama akunnya adalah kas. Di bagian debit kita isi 500 juta. Oke. Lalu di bagian bawahnya ada modal. Kita isi di bagian kredit sebesar 500 juta juga. Oke. Setelah itu kita add record, dan 2, tanggalnya adalah tanggal 21 Januari 2020. Maaf ya, harusnya di sini 21 Januari 2020. Nah, uraian transaksinya adalah klinik Dr. Farhan membeli persediaan obat-obatan, yaitu membeli persediaan obat-obatan. Oke, setelah itu kita isi nama akunnya.
yaitu obat-obatan ya, di debit sebesar 100 juta. Kemudian di bawahnya kas di kredit sebesar 100 juta. Lalu kita klik add record. Nah, kemudian nomor kwitansinya 3, tanggalnya adalah 21 Januari 2020. Uraian transaksinya ditetapkan membayar beban akomodasi, yaitu membayar beban akomodasi. Nama akunnya adalah beban akomodasi. Nah, ini di bagian debit sebesar 2.500.000. Setelah itu di bagian kreditnya ada kas sebesar 2.500.000. Setelah itu kita klik credit record. Nah, sekarang adalah nomor kwitansi 4 pada tanggal berapa ya? Tanggal 18 bulan Februari bulan 2 tahun 2020. Uraian transaksinya adalah membayar beban listrik. Membayar beban listrik, air, dan internet. Oke, di nama akunnya yaitu kita cari beban listrik. Nah, ini di bagian debitnya kita isi 1.500.000 rupiah. Kemudian di bawahnya kita isi dengan kas. Di bagian kreditnya kita isi 1.500.000 rupiah. Oke, kita klik enter. Setelah itu add record. Oke, sekarang adalah nomor kwitansi 5 pada tanggal 28 Februari 2020. Uraian transaksinya adalah membayar gaji karyawan. Nama akunnya adalah beban gaji. Kita cari beban gaji. Nah, ini. Setelah itu posisinya ada di debit sebesar 25 juta. Oke. Setelah itu di bagian kreditnya ada kas sebesar 25 juta juga. Setelah itu kita add record. Kemudian nomor kwitansi 6, tanggalnya adalah 11 Maret 2020. Uraian transaksinya adalah menerima pendapatan. Itu menerima pendapatan dari perawatan pasien, dari pasien. Oke. Bagian akunnya adalah pendapatan ya. Bagian debitnya ada kas, karena ini pendapatan jadi masuk ke dalam kas sebesar 125 juta. Oke, selanjutnya di bagian kreditnya ada pendapatan. Nah, ini sebesar 125 juta. Oke, setelah itu kita klik add record. Kemudian di nomor kwitansi 7 tanggal 15 April 2020. Uraian transaksinya adalah membayar biaya promo. Biaya promo clean. Oke, nama akunnya adalah biaya promo. Oke, kita cari. Nah, ini biaya promosi. Di debit sebesar 50 juta. Oke, kemudian di bagian kreditnya ada kas sebesar 50 juta. Kita add record. Kemudian nomor kwitansi 8 itu pada tanggal 20 bulan 5 tahun 2020. Uraian transaksinya itu menerima pendapatan 60%. Oke, dari biaya pengobatannya, tapi kita singkat saja. Nama akunnya adalah kas. Oke, yang pertama itu ada kas di sesi debit sebesar 270 juta. Kas 270 juta. Kemudian ada piutang, tapi ini masih tetap di debit sebesar 180 juta. Oke, setelah itu di sisi kredit ada pendapatan. Nah, di sisi kredit ya sebesar 450 juta maksud saya. Itu enter. Kita enter. Nah, kemudian kwitansi nomor 9 pada tanggal 12 bulan 6
tahun 2020 ada Dokter Farhan membeli tambahan perlengkapan. Membeli perlengkapan, nama akunnya perlengkapan, di sisi debit sebesar 15 juta. Oke. Kemudian di bagian kreditnya ada kas sebesar 15 juta. Kita enter dan add record. Oke, selanjutnya transaksi. Nomor kwitansi yang ke-10, tanggal transaksinya adalah tanggal 3 bulan 7 tahun 2020. Transaksinya yaitu Dokter Farhan membayar hutang sewa. Nama akunnya adalah hutang sewa. Nah, ini setelah itu sisi debit sebesar 25 juta. Oke, kemudian di sisi kreditnya ada kas sebesar 25 juta. Setelah itu kita add record. Oke, nomor kwitansi yang ke-11 ada pada tanggal 18 bulan 7 2020. Uraian transaksinya adalah membayar hutang. Oke, karena yang tadi hutang sewa, yang sekarang adalah hutang doang. Nama akunnya hutang aja ya, nggak pakai sewa. Di sisi debit sebesar 50 juta. Oke. Kemudian di sisi kas itu ada di kredit sebesar 50 juta. Lalu kita klik add record. Kemudian nomor kwitansi nomor 12 pada tanggal 18 bulan 7 2020. Uraian transaksinya adalah Dokter Farhan menerima pelunasan piutang. Oh, berarti nama menerima pelunasan piutang. Berarti nama akunnya adalah kas dulu ya, karena ini adalah masuk ke kas sebesar 180 juta. Oke. Kemudian nama akun di kreditnya adalah hutang karena piutangnya berkurang sebesar 180 juta. Oke, kita add record. Nah, kemudian transaksi yang ke-13 tanggal 2 bulan 8 2020. Uraian transaksinya itu adalah menerima bonus uang. Menerima bonus uang nama akunnya adalah kas ya, kas. Di sisi debit sebesar 25 juta. Kemudian di sisi kreditnya ada pendapatan lainnya ya. Oke, sebesar 25 juta. Kita klik add record. Kita enter dulu ya. Setelah itu add record. Kemudian nomor kwitansi ke-14 tanggalnya tuh 17 bulan 9 2020 adalah membeli tanah untuk perluasan klinik. Jadi kita singkat saja membeli tanah aja ya. Nama akunnya adalah tanah. Sisi debit sebesar 300 juta. Kemudian di sisi debitnya ada kas. Karena membelinya secara cash, jadi kreditnya adalah 300 juta. Oke, setelah itu kita add record. Kemudian nomor kwitansi ke-15 pada tanggal 18 bulan 10 2020. Transaksinya itu membayar beban listrik lagi, membayar beban listrik, air, dan internet sebesar, kita nama punya dulu ya, kita masukkan sebesar 1.500.000. Nama akunnya adalah nama di bagian kreditnya ada kas sebesar 1.500.000. Kemudian kita add record. Nomor kwitansi yang ke-16 pada tanggal 25 November itu transaksinya adalah membayar gaji karyawan. Oh, ada lagi membayar gaji karyawan. Nama akunnya beban gaji ya. Di sisi debit sebesar 125 juta. Kemudian ininya adalah kas
sisi debit sebesar, sisi kredit maksudnya sebesar 125 juta. Dan setelah itu kita end record. Kemudian transaksi jurnal penyesuaian 1, nomor kwitansinya adalah nomor 17 pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 adalah perlengkapan yang terpakai. Oke, nama akunnya adalah beban perlengkapan. Ini di sisi debit sebesar 12.490.000. Lalu di bagian kreditnya perlengkapan sebesar 12.490.000. Oke, setelah itu kita klik add record. Kemudian nomor kwitansi yang ke-18 pada tanggal 31 bulan 12 2020 ada obat yang terpakai selama tahun 2020. Oke, nama akunnya adalah biaya obat-obatan. Nah, ini di sisi debit sebesar 253 juta. Kemudian di sisi kreditnya yaitu obat-obatan sebesar 253 juta. Oke, setelah itu kita klik add record. Kemudian nomor kwitansi ke-19 pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ada penyusutan peralatan. Nama akunnya adalah biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan bagian debit sebesar 3 juta. Kemudian di bagian kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta juga. Oke, setelah itu kita klik add record. Kemudian nomor kwitansi yang ke-20 pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ada penyusutan kendaraan. Nama akunnya adalah biaya penyusutan kendaraan. Si debit sebesar 12.500. Kemudian di sisi kreditnya ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 12.500. Kita klik add record. Kemudian nomor kwitansi yang ke-21 pada tanggal 31 bulan 12 2020 ada transaksi penyusutan gedung. Nama akunnya adalah biaya penyusutan gedung. Di sisi debit sebesar 25 juta. Kemudian di sisi kreditnya ada akumulasi penyusutan gedung sebesar 25 juta. Oke, setelah itu kita add record. Setelah selesai, kita langsung save saja datanya agar tidak hilang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.